Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita hari ini sudah sampai pada pelatihan hari terakhir tanggal 17 November 2020 dan sesi terakhir juga. Di sesi terakhir ini, seperti sebelumnya sudah saya himbau mengenai Microsoft Office Online. Nah, ini akan saya singgung lagi karena sebenarnya materinya baru berjalan tuh hari ini. Jadi di kolom absen itu ada dua absen yang saya share. Yang pertama adalah absen mengenai materi kita kelas notebook dan yang kedua itu absen mengenai Office Online. Mengenai link survei, kalau memang bisa diisi, mohon bantuan untuk diisi. Kalaupun katanya expire, ya sudah kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, itu saja. Kita mulai aja. Sebenarnya ini kelas notebook ini nggak asik kalau Bapak Ibu semua tidak mencoba begitu loh. Karena kelas notebook ini materinya adalah mencoba membuat kelas notebook gitu. Tapi di sini kita coba lihat mengenai video, ada video mengenai OneNote video training. Nah, jadi di sini di kelas ini nanti kelas ini tidak akan hilang selagi Bapak Ibu semua mempunyai akun guru inovatif. Kalau Bapak Ibu membuka eh, Teams dengan akun inovatif akan ketemu dengan materi-materi ini. Jadi tidak perlu takut, bisa belajar terus di sini gitu. Dan kemudian juga kalaupun nanti kita tidak pelatihan lagi, ada kendala atau apa, silahkan Bapak Ibu tanyakan kepada saya. Nah, ini ada PDF-nya, jadi saya sedikit menjelaskan mengenai PDF-nya saja. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan, nampak nggak ya? Nggak nampak juga, nggak kelihatan ini. Oke, bisa nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi OneNote ini ada 3 versi. Versi web, versi desktop, dan versi mobile. Jadi versi desktop itu ialah tampilan yang seperti ini. Kok ini pula? Nah, yang ini tadi OneNote buku catatan kelas. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat buku catatan kelas di sini yang isinya nanti berisikan tugas-tugas anak-anak kita gitu. Jadi di sini semua ini ya ada collaboration space. Nah, jadi ada content library. Jadi content library ini misalnya kita guru itu sangat penting, misalnya kita ingin mengupload modul, modul modul untuk siswa. Jadi siswa hanya bisa melihat gitu. Nah, jadi di sini content library, saya klik content library-nya, di sini saya hapus aja. Ini saya hapus dulu. Seharusnya Bapak Ibu bisa mencoba, tapi nanti kalau seandainya ini sudah benar, nah misalnya di sini kita buat, di sini kan ada tulisan halaman tidak berjudul. Nah, ini kita bisa tulis, misalnya apa ya, modul matematika. Nah, eh, fungsinya hampir sama seperti kita Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Di sini bisa menyisipkan voice note, bisa menyisipkan. Jadi dia ini sisipkan. Kita klik sisipkan ini kalau bahasa Inggrisnya yang insert itu loh. Kalau di Word itu insert ya. Kita sisipkan. Jadi yang bisa disisipkan di sini adalah tabel, file, gambar, tautan, audio. Tautan ini juga bisa kita masukkan seperti halnya YouTube, kemudian link misalnya OneDrive bisa kita situ. Audio di sini bisa merekam. Nah, di sini ya saya klik izinkan.
Nah, dia mulai merekam audio recording katanya di sini berputar-putar. Jadi nanti suara saya, misalnya saya gini, selamat pagi ya anak ibu semua, jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Ibu harapkan sebelum kalian membuka modul ini, kalian sudah sarapan pagi, sudah mandi pagi, dan sudah membantu orang tua. Sebelumnya, sebelum mulai belajar, misalnya kita kasih ini berdoa dulu. Oke, kita klik berhenti. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu bisa mendengar atau tidak. Ini audio recordingnya ini lagi menyimpan ya. Nah, coba ya kita dengar. Bisa nggak ya? Sebentar. Ya, jadi seperti itu. Nah, selain itu juga, selain audio recording, kita juga bisa menyisipkan file ya yang berupa PDF. Nah, misalnya file PDF apa ya? Misalnya aja lah saya. Nah, jadi dia otomatis langsung membaca. Nah, coba saya ingin Bapak Ibu membuka di kelas buku catatan kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang ini, coba Bapak Ibu klik, kemudian lihat di konten library-nya, di perpustakaannya, apakah muncul modul matematikanya atau tidak. Tolong informasikan ke saya. Apakah muncul Bapak Ibu? Kalau nggak mau ngomong silakan diketik di kolom chat aja. Bapak Ibu membuka buku catatan kelas atau kelas notebook. Kemudian Bapak Ibu mengecek di konten library. Nih. Oh, bisa saya rename ini. Apakah muncul catatannya? Nggak ada yang membuka ya? Ya sudah, kalau nggak ada yang membuka. Betul, Bu. Ada. Yang ada unduh instrumen ya, Bu. Kenapa? Unduh instrumen. Iya, unduh instrumen. Offline survei ini. Ini isinya. Modul matematika. Apa sih ini? Iya, ada modul matematika kan? Ya. Ah, Kemudian offline survey. iya betul. Nah itu. Coba Ibu dengerin Bu audio recordingnya. Ada suara nggak? Masih mutar. Masih muter. Masih mutar. Gak ada, Bu, suaranya. Dan mungkin masih muter karena jaringan ya. Nah, jadi Oh iya. Bapak Ibu semua, kita nggak perlu repot-repot lagi. Kelupaan atau anak-anak kadang-kadang kita juga lupa, Bu, minta tugas, Bu, tolong Bu dikirim ulang tugasnya. Kita nggak perlu kayak gitu, tinggal aja anak-anak ibu semua silakan buka buku catatan kelasnya, silakan dilihat modulnya, di situ sudah ada soalnya, silakan kerjakan. Nah, gitu aja. Bisa juga kita di sini menyisipkan nih di layar sini di paling ujul dari sisipkan ya, saya ulangi, ini file, beranda, dan ini sisipkan. Disisipkan ini ada tabel, file, gambar, tautan, simbol matematika, dan emoji. Tunggu sebentar, anak saya tengkar.
Maaf Bapak Ibu, anak saya tengkar berdua di luar. Oke, jadi di sini tadi, nah di ujung sekali sini, ini ada opsi lain. Kita juga bisa menyisipkan form di sini. Nah, form untuk OneNote. Nah, jadi di sini kita bisa masuk. Nah, ini misalnya kita ambil yang ini tadi deh ya. Nah, jadi langsung dia masuk ke katanya pengaturan keamanan di browser mencegah kami. Ah, itu nanti kita iniin lagi. Oke. Nah, jadi dia nanti untuk menambahkan ini harus masuk dulu ke formulirnya. Udah biarin aja lah. Pokoknya intinya di sini kita bisa menambahkan untuk tugas. Nah, oke. Kemudian di sini nanti misalnya siapa sih yang mau nyoba di sini ngerjain tugas atau apa, mengetik apa gitu. Nah, mengumpulkan tugas di sini, saya bisa melihat Bapak Ibu tuh ada misalnya, cobalah dicoba, di situ pasti hanya ada nama Bapak Ibu sendiri di situ. Coba Bapak Ibu eh, mencoba upload sesuatu ya, nanti saya cek di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, kita bertanya, kamu udah ngumpul tugas belum? Kamu udah ngumpul tugas belum? Nah, dengan begitu di sini menjadi terkoordinir semuanya. Jadi modulnya itu siswa kita oke nak, nanti minggu depan tugas ringkas modul ibu ya, langsung dilampirkan ke kelas timnya. Nah, jadi dengan demikian kita hanya tinggal mengecek satu-satu seperti itu. Tinggal kita lihat satu-satu tugasnya. Kita langsung tahu. Nah, ini tadi kaitannya buku catatan kelas dengan adanya seperti ini, jadi anak-anak nggak bisa bohong atau maksudnya dia pasti harus mengerjakan di sini. Kalau nggak ada berarti nggak tercatat gitu loh. Kemudian juga kemungkinan mereka untuk mengcopy-copy kerjaan akan sangat sulit. Nah, karena mereka harus bekerja sendiri. Memang betul-betul eh, apa difungsikan seperti itu. Itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu mengenai ininya? Sayangnya yaitu tadi seperti saya bilang Bapak Ibu semua tidak bisa ini, tidak bisa mencoba karena seharusnya bisa kecuali akunnya itu menggunakan akun yang lain bukan akun guru inovatif. Kalau Bapak Ibu punya akun selain guru inovatif silahkan. Nah, kalau Bapak Ibu di sini tampilannya di buku catatan kelas cuma nama Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau saya, karena saya gurunya, jadi nama Bapak Ibu semua muncul di sini. Tuh, semua muncul. Oke. Nah, jadi eh, buku catatan kelas ini bisa memudahkan kita intinya, ya. Ntar saya lihat lagi di sini. Tunggu. Mana nih? Kita lihat PDF-nya lagi di sini. Oke, ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Jadi ada versi web, versi desktop, versi mobile. Tadi sudah saya jelaskan. Masuknya juga sama. Ini OneNote. Nah, jadi ini versi OneNote ini yang di web. Begini. Ini. Nah, ini satu catatan. Atau OneNote. Jadi kita klik. Nah, ini kalau yang seperti di sini tadi, dia harus sign in dulu. Nih ya, kita masukkan section namanya untuk menambah halamannya di situ. Untuk catatan misalnya di sini, kalau di sini katanya kuliah pertama. Bapak Ibu bisa membuka sendiri di kelas kita ini sudah saya siapkan di sini ya. Nah, sebenarnya intinya kalau kita ingin bisa sama sih ya kayak kayak kita belajar sepeda
pasti ada jatuhnya. Sama, kita belajar gini juga begitu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, makin sering jatuh, itu artinya kita akan tahu seluk-beluknya bersepeda. Oh iya, kalau saya agak miring ke kiri, itu pasti jatuh. Berarti saya harus jaga keseimbangan. Sama halnya dengan di kelas tim sini juga. Jadi semua eh, detail-detail aplikasinya ini jangan takut salah untuk mencoba seperti itu. Nah, satu lagi kemarin saya pernah apa ya bilang Microsoft Whiteboard itu berguna untuk guru matematika. Di sini ada kalau Bapak Ibu lihat di sini ada di semua aplikasi kita cari ya whiteboard. Nah, ini whiteboard ya. Kalau Bapak Ibu punya pen tablet ya. Jadi itu sangat bagus dipakai untuk guru-guru yang belajar, yang mengajar matematika. Tapi kayaknya sih kalau guru, kalau nggak nulis rasanya nggak puas menjelaskan ke peserta didik, iya kan? Saya juga merasakan seperti itu. Rasanya kok nggak puas kalau nggak dijelaskan dengan eh, ini saya klik whiteboard. Oke, saya coba ini create new whiteboard. Saya coba sini deh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Nah, jadi fungsinya whiteboard ini bisa dipakai di dalam Microsoft Teams ini. Bagaimana caranya? Kita klik tanda tambah di sini. Kan di sini sudah ada aplikasi, kita tinggal klik aja whiteboard. Muncul nggak dia? Board. Mode ya. Mana tulisan Microsoft Whiteboard-nya? Tunggu. Whiteboard nggak terpisah. White. Oh, nggak mau dia. Mungkin kalau kita tambahkan situs web, masukkan ini tadi. Hmm, copy link, kita masukkan ke sini. Whiteboard. Oke, muncul nggak ya? Nah, ini ada ini. Buka di aplikasi. Nah, jadi ini dengan adanya seperti ini memudahkan kita supaya anak-anak kita jadi catatan yang ada di whiteboard ini eh suruh sign in dulu. Ya, disuruh sign in dulu sebentar. Password akun Microsoft-nya Bapak Ibu, walaupun pelatihan sudah selesai, jangan sampai lupa.
bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran juga, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini udah mulai terbuka, Bapak Ibu juga bisa melihat kalau kita matematika mau belajar gitu kan, kita tinggal apa pelatihan misalnya. Oke lah, seperti itu. Intinya seperti itu. Ini kelas notebook. Nah, yang penting di sini whiteboardnya sudah bisa kita masukkan. Jadi fungsinya untuk di kelas notebook ini banyak ya Bapak Ibu. Saya tuh inginnya Bapak Ibu mencoba membuat kelas notebook, kemudian memasukkan teman kita sesama guru. Jadi kita bisa melihat eh, teman kita lagi ngerjain soal kita, seperti itu kan, sebagai contoh murid, siswa dan guru. Ya, nggak apa-apa. Eh, Sebenarnya sayang juga sih ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti ada lagi pelatihan. Jangan pernah merasa puas Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang ke Bapak Ibu di hari pertama dan di pra-pelatihan, saya mendalami Microsoft ini itu sudah dari 2018. 2018 kurang lebih sudah 4 kali pelatihan yang saya ikuti. Eh, Terakhir ya TUT itulah pelatihan yang keempat saya ikuti. Jadi bukan berarti saya ikut pelatihan pertama seperti Bapak Ibu sama bingungnya, mungkin lebih bingung lagi dari Bapak Ibu. Eh, Trainernya eh, kalau di Japri nggak mau jawab, cumanya mau di grup aja gitu kan. Nah itu kesulitannya. Jadi saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan eh, sebelumnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengabsen. Absennya ada dua, yang satu mengenai kelas notebook, yang satu lagi mengenai Office Online. Kalau surveinya tidak bisa dibuka, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Yang penting absennya terisi, karena itu akan saya laporkan. Baiklah, eh, ini Microsoft Forms, sebentar. Office online-nya sudah, PowerPoint-nya sudah, apalagi ya Excel-nya juga sudah. Kayaknya sih udah semua ya kita yang ini. Oke, untuk Outlook kita coba singgung sedikit mengenai Outlook. Nah, akun guru inovatif Bapak Ibu sekalian ya, itu juga merupakan alamat email. Sekali lagi, akun guru inovatif Bapak Ibu sekalian itu merupakan alamat email. Jadi, eh, jangan takut ya Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan alamat email itu malah lebih aman. Nah, jadi kalau misalnya ini kalau saya ya, kalau misalnya saya memberikan tugas ke anak didik saya nggak mau kalau dia screenshot hasil kerjaannya tuh dikirim ke WA. HP saya nggak bisa hidup lagi karena terlalu berat, karena terlalu berat dengan foto-foto yang masuk. Walaupun sudah kita hapus di WA yang namanya HP itu, dia akan tersimpan di file manajernya Bapak Ibu. Jangan salah, kok ini HP saya hang ya? Padahal sudah saya simpan, sudah saya hapus semua ini di WA, udah sampai bersih, sampai grup-grup saya sudah keluar katanya gitu kan. Salah Bapak Ibu, sebenarnya percakapan itu nggak memakan eh, memori yang banyak. Yang memakan memori yang banyak itu adalah foto, video.
Nah, walaupun sudah dihapus di WA, tetapi dia akan tersimpan di file manager. Oke, itu nanti silakan kalau misalnya ada anaknya yang usil-usil, yang pinter IT, suruh dia hapus apa di file manager itu, file-filenya. Nah, jadi di sini saya bisa mengirimkan email ke Bapak Ibu. Contohnya siapa ya? Saya cek dulu namanya di sini. Misalnya ini Pak Akmal, Ibu Arista, Ibu Asmal. Saya coba misalnya tuh Akmaludin. Namanya banyak. Oh ini ya, Akmaludin SPD ya, bukan kayaknya. Coba yang ini aja. Tadi Pak siapa? Pak Devra ya, kebaca saya. Devra Pak ya. Devra. Nah, ini. Saya bisa kirim. Kemudian lagi Ibu Dian Fajarwati. Coba. Ini yang mana ini? Dian Fajarwati ini ya. Karena akunnya banyak jadi bingung juga ngecek namanya. Coba Pak Dori Islami Putra. Oke. Nah, ini saya bisa kirim apa gitu kan? Halo, selamat sore. Nah, ini Bu Habibah kirimin saya email. Selamat sore. Nah, jadi kita bisa kirim alamat email nih, Bu Habibah kirimin saya. Assalamualaikum. Saya jawab ya, Bu Habibah. Waalaikumsalam. Nah, saya kirim. Jadi dengan akun ini juga kita bisa berkirim-kiriman. Jadi jangan salah akun Microsoft. Bapak Ibu dapat akun Microsoft ini bersyukur sekali karena penyimpanannya selain 5.000 giga, kemudian bisa juga dipakai untuk email, bisa juga dipakai untuk bekerja secara online. Pokoknya banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu semua ya. Eh, tapi rugi kalau tidak kita manfaatkan. Nah, itu. Saya akun Microsoft saya itu ada yang dari PGRI Pusat, ada yang dari Guru Inovatif, ada yang dari Maruko Belajar, ada yang dari ini dari sekolah saya sendiri. Kebetulan di sekolah saya itu saya juga adminnya, jadi akun saya agak berbeda sedikit, ada on Microsoft-nya seperti itu. Nah, bagi mungkin ini juga bagi Bapak Ibu guru yang merasakan sudah manfaatnya seperti ini, mungkin bisa berbagi juga dengan kepala sekolahnya. Karena kemarin kalau tidak salah itu guru SMP ya, kepala sekolah SMP. Saya nggak tahu ada nggak ya kepala sekolah SD yang juga diikutkan pelatihan Microsoft Teams oleh Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pak Aryadi. Nah, jadi eh, yang saya dengar kemungkinan nanti katanya Microsoft ini akan dipakai oleh seluruh sekolah di Batam seperti itu. Kalau Bapak Ibu tahu kemarin pernah ada konsolidasi rapat dengan Pak Kurniadi yang kurikulumnya ya itu seluruh sekolah menggunakan Microsoft Teams kalau nggak salah. Harus masuk tapi dengan akun undangan, yaitu menggunakan akun Gmail. Nah, kalau akun Gmail, dia kapasitasnya cuma 5 giga, Bapak Ibu. Sangat beruntung kita di sini, akun kita ini 5.000 giga. Nah, jadi kalau kita sudah punya akun Microsoft ini, misalnya ada kegiatan atau apa, kita bisa mengikuti seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu? Saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi
Absensinya ada dua, yang satu mengenai kelas notebook, yang satu lagi mengenai eh, Office online. Saya izin foto ya Bapak Ibu. Tadi waktu sesi pertama keasikan saya lupa screenshot. Jadi saya nggak ada fotonya. Ya makanya saya pakai ini tadi. Saya coba pakai pakai videonya tadi itu yang saya foto jadinya. Karena saya sehabis pelatihan ini harus membuat laporan dan laporannya itu ditunggu gitu. Kalau Bapak Ibu berkenan, mohon diaktifkan kameranya biar saya ambil. Nah, begini itu. Mohon diaktifkan semuanya sebagai laporan saya gitu. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang ingin ditanyakan terkait tugasnya. Silahkan. Kalaupun tidak di sini, tadi untuk update tugas sudah saya update sebagian, cuma belum sempat semua. Yang Microsoft Form juga saya lihat sudah banyak yang mengumpulkan, tapi saya belum sempat koreksi. Itu. Saya screenshot dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, pokoknya kerjakan tugasnya, waktunya sampai tanggal 21.00, 2 jam 2 tanggal 21 sampai pukul 24. Jadi 22 pagi itu saya sudah menerima semua tugas dari Bapak Ibu semuanya untuk menentukan kelulusan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mohon untuk absensi saya usahakan nanti kalau saya mendapatkan izin ini akan saya share di grup dan diinformasikan bisa juga melihat tutorial saya eh, itu yang sudah saya masukkan ke dalam bentuk YouTube supaya teman-temannya yang lain ikut juga mengerjakan tugas. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ini udah saya ambil fotonya sekali lagi. Pokoknya tugasnya nanti saya update gitu. Harap bersabar. Ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya Bapak Ibu? Semua silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tugasnya. Ini tugasnya sedikit, cuma kayaknya karena baru pertama, kayaknya bingung lah ini itu. Nanti nggak lagi, santai aja. Jadi saya harapkan bantuan dari sesama eh, peserta ya Bapak Ibu sekalian saling membantu teman-temannya biar sama-sama lulus. Keinginan saya seperti itu. Inilah saya, apa yang saya bisa saya sampaikan. Kalaupun ada salah-salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, sama seperti Bapak Ibu semua. Cuma bedanya itu ya, saya ulangi lagi bahwa memang saya lebih dulu sudah mengikuti pelatihan ini. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah terima sertifikat, status kita sama. Nah, bahwa sudah pernah mengikuti pelatihan gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait tugasnya? Nanti tugas Bapak Ibu kalau saya nggak sempat update malam ini, mungkin besok eh itu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua mengenai tugasnya? Silahkan kalau mau ditanyakan. Mengenai Office online sudah paham ya Bapak Ibu, gampang banget. Nah, tadi mungkin saya ulangi sedikit ya, permasalahan yang tidak bisa pada mana? Pada Microsoft Form. Yang di Microsoft Form itu saya bikin misalnya bentuk baru. Nah,
Tadi ada ibu, misalnya ini, coba-coba lagi. Oke, nah, kita masukkan ini, file upload. Oke, silahkan upload. Tadi ada juga Bapak yang bertanya, ini saya mau bagikan, sorry, saya mau bagikan, kok di anyone-nya ini nggak bisa diklik, katanya gitu. Karena ini nggak mau muncul, cuma yang bawah aja. Saya baru tahu bahwa di sini untuk file upload itu hanya bisa, di sini kan pemberitahuannya, ya, Bapak Ibu semua. File upload itu hanya tersedia jika orang-orang di organisasi saya yang bisa merespon. Itu yang terpilih gitu. Jadi yang dipilih itu orang-orang di organisasi saya yang bisa merespon. Selain itu nggak bisa. Nah, itu. Seperti itu. Oke, kemarin saya kelupaan bagaimana cara mendownload hasilnya. Oke, ini baru yang ini Bapak Ibu Microsoft Class Notebook-nya yang mengisi absen baru 37, Office Online-nya baru 38. Mohon segera diisi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan kita bisa melihat tanggapan di sini. Nah, cara membukanya kita klik buka di Excel. Nah, itu. Buka di Excel. Oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Di sini lengkap ada emailnya. Tetapi kalau formnya ini kita share untuk anyone with the link, emailnya ini akan tertulis anonymous, artinya tidak apa ya anonymous itu no name, no name. Anonymous itu no name. Ya, jadi nggak ada identifikasinya di sini seperti itu. Itu kalau formnya kita share with the link. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu, terkait tugasnya atau materi-materinya mengenai Office Online? Kayaknya udah ya, Office Online kan gitu-gitu aja ya. Kemarin kita pakai Word, sekarang kita bisa ke Excel. Mana Excel? Nih. Jadi untuk ini bisa Bapak Ibu sebenarnya kalau kayak di sini ada bentuk invoice, ada bentuk langsung daftar, ada langsung bentuk jadwal ya. Di sini ada semua. Jadi kita bisa menggunakan template yang ada. Maksudnya langsung kita cek salah satu deh. Nah, langsung ada seperti ini, langsung ada template-nya. Jadi kita tinggal mengisi-mengisi saja seperti itu. Itu untuk Excel. Kemudian kalau untuk Word-nya kemarin misalnya kita memerlukan ini, lihat lebih banyak template di sini. Di sini ada langsung kayak pamflet rumah misalnya. Jadi kita tidak perlu mendesain sendiri gitu. Untuk laporan, jadi kita langsung dapat di sini untuk laporan. Nah, ini ya kita buka misalnya apa ya di sini banyak sih template-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri Bapak Ibu. Nih, semua. Misalnya resume atau apa di sini juga ada kartu-kartu. Di sini ada kartu persahabatan. Jadi langsung tinggal print aja kita tinggal eh, apa? Masukkan nama kita. Kalau kayak gini nih kayaknya apa ini? Oh, ini kayak resume juga ya. Bisa kita download, langsung namanya kita ganti dengan nama kita, fotonya bisa kita ganti dengan foto kita. Coba ya kita buka. Nah, ini ada di sini semua.
Nah, ini fotonya bisa kita ganti dengan foto kita. Saya coba ganti ya. Insert picture dari komputer ini. Saya pilih, klik di dokumen. Ada nggak foto? Foto saya yang bulat. Oke. Nah, saya ganti dengan foto saya di sini. Tuh, ini ya. Ada foto saya di sini. Di sini ada modelnya. Kalau mau kayak berbayang gitu, first name. Jadi first name-nya di sini saya masukkan misalnya surname-nya. Oke, gitu. Jadi dia tinggal mengganti-mengganti aja alamat. Di sini alamat saya masukkan, misalnya di mana saya tinggal di Tiban, misalnya Kota Batam. Nah, kita kan kadang-kadang kesulitan mau bikin gak ada ide, tiba-tiba gimana ya mau bingung. Kan lebih gampang kalau kita kopas-kopas. Ya itu ya Bapak Ibu ya, sedikit dari saya. Silakan Bapak Ibu eksplor sendiri ke depannya. Saya sangat mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kemudian saya ingatkan kembali untuk absensinya segera diisi ya Bapak Ibu. Di kolom chat itu ada 2 absen yang saya udah masukkan. Oke, ini ada pertanyaan dari ini, Pak Mahasin. Mohon maaf Ibu, apakah aplikasi Microsoft Teams bisa kita terapkan pada jenjang anak di SD? Karena pengalaman kami, mereka aplikasi WA aja yang mengerjakan kebanyakan orang tuanya. Atau ada yang enggak atau ada nggak aplikasi yang lebih sederhana untuk anak-anak SD yang lebih melengkapi dari WA, yang lebih lengkap dari WA. Kayaknya Microsoft Teams ini anak-anak SD kalau untuk kelas 4 saya rasa udah bisa lah ya pakai Microsoft Teams ini ya. Karena mereka kan hobinya utak-atik. Jadi anak saya itu pakai Google Classroom malahan kayaknya lebih ribet lagi karena tampilannya sangat sederhana Google Classroom itu. Bolak-balik kayak gitu aja gitu loh. Sedangkan di sini namanya anak-anak game-game aja mereka bisa bisa selesai 1 hari kadang-kadang untuk mencapai level tertentu seperti itu. Ya Ibu Wiji hadir Bu. Oke Bu, absensinya tolong diisi ya Bu Wiji. Yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya Bu Dewi. Ya silakan Bu Usmi. Siapa yang bertanya? Saya Bu. Oh iya ya silakan Bu. Ini Bu, yang kita bikin kemarin seperti survei sama habis kemarin Bu, Mm-mm, itu mm-mm. semisal kita mau ngeprint hasil yang kita bikin itu gimana caranya Bu? Oh iya itu Bisa nggak? bisa. Ya Bu. Ini yang tadi saya apakan? Bentar. Kan tadi saya buka ini Bu. Kayak misalnya daftar hadir ini tadi ya. Nih Bu, tampilannya seperti ini. Ibu klik tanggapan atau respon. Ibu klik di sini, ada buka di Excel. Ibu klik saja. Nah, dia otomatis terdownload ke laptop kita. Ibu klik, nah ini langsung muncul semua. Jadi, jawaban-jawabannya itu akan muncul. Sebentar, saya coba share hasil ulangan. Bentar ya, Bu. Saya buka yang ada nilai ulangannya. Oke, ini mana yang ada hasilnya?
pakai nih misalnya. Nah, ini ada responnya. Open. Oke, sudah kita download. Kita buka. Hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, jadi di sini, Bu. Ini hasil yang respondennya, Ibu ya? Ya, betul. Langsung ada Maksud saya nilainya. gini Bu, misalnya seperti kuis misalnya kan, kadang-kadang kan anak kita ini kan nggak semuanya bisa online. Mm-mm. Nah, terus kita mau ngeprint seperti sama kuis yang di online dengan yang offline, misalnya berbentuk kertas gitu. Jadi mereka yang nggak bisa online, ngisinya di ini kertas biasa Oh, gitu. Nah, gini. maksudnya gini Bu, soal ini yang di copy, yang mau di print. Oh, ini Ibu langsung klik kanan aja di sini. Oh gitu, Ya, bisa ya? klik kanan, Oh. print. Hmm. Nah, kan maksud Ibu. Tuh. Iya, 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 iya. Nah, nih. Oh. Nah, kayak gitu. Oh iya, makasih Ya, Bu. oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan Ibu kalau mau bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Tugasnya terakhir itu aja ya tadi ya Bapak Ibu, melampirkan transkrip kursus, kemudian karena screenshot kelas tim tidak ada, jadi membuat formulir atau kuis dan membuat SWE. Saran saya untuk SWE-nya, kenapa nggak Bapak Ibu buat aja SWE laporan hasil kegiatan, SWE laporan pelatihan ini loh, ya. Jadi misalnya di situ sini seperti ini nih supaya Bapak Ibu tahu di sini saya juga lagi menyusun laporan. Jadi laporan pelatihan Office 365. Jadi saya nggak main-main di sini makanya saya perlu foto dari Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, ini. Jadi di sini, nah ini fotonya nih saya lampirkan gitu. Ini rekaman, ini ya, ini langsung saya masukkan semuanya. Daftar hadir, daftar hadir ini nggak bisa ditipu-tipu. Ini langsung makanya langsung saya lampirkan seperti ini daftar hadir. Ada nggak saya membuat daftar hadir? Jadi bukan main-main. Jadi memang saya ini kan nih materi sesi 2 juga ada, foto kegiatan juga saya atur seperti ini. Jadi eh, memang betul-betul dianggap bahwa saya sudah melaksanakan. Ini juga merupakan syarat kelulusan dari Bapak Ibu. Jadi saya bukan hanya memberikan materi ini, tetapi juga saya harus membuat laporan. Nah, ini laporannya belum selesai semuanya. Seperti itu. Nah, jadi kenapa nggak Bapak Ibu membuat SWE-nya seperti SWE saya ini? Kan sudah saya kirimkan video-video dari beberapa pelatihan. Kenapa nggak Bapak Ibu screenshot, terus Bapak Ibu juga bisa lampirkan YouTube-nya, Bapak Ibu. Jadi gampang, terus absensinya Bapak Ibu tinggal membuat absen saja, tinggal nama dan segala macam, tanggal kegiatan, misalnya seperti saya di sini, ya, eh, hari pertama. Nah, Bapak Ibu tinggal lampirkan materi yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau misalnya sesi satu, hasil kegiatan sesi satu, Bapak Ibu tinggal upload sertifikat Bapak Ibu di sini beserta transkripnya. Kemudian video. Bapak Ibu tinggal tampilkan foto kegiatan. Bapak Ibu tinggal screenshot, tinggal upload ke sini. Begitu. Jadi kayaknya ada manfaatnya, ada hasil. Oh iya, ini hasil saya kemarin. Berguna juga untuk saya. Nanti saya bisa share ke grup trainer kayak gitu. Ini video kita kan sudah ada semua. Itu. Nah, itu Bapak Ibu. Saya rasa nggak bingung-bingung lagi Bapak Ibu ingin mencari ide nanti bikin suenya kayak mana. Nah, kalau bisa yang ada manfaatnya, jangan asal maksudnya udahlah salah adalah soal kumpul tugas yang penting dapat sertifikat. Iya, nggak masalah juga, tapi alangkah baiknya. Jadi hasilnya bagus. Ya kan Bapak Ibu semua? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Gak ada ya?
Kalau nggak ada ya Kakak saya cukupin dulu di sini karena udah jam 5 lewat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak. Ini kan saya lagi buat SWE kan. Oh, iya Pak. Buat SWE. Kemudian ada saya masukkan materi PowerPoint. Betul. Saya upload kan di PowerPoint. Kemudian saya masukkan di embednya itu. Di tempat lain nggak jalan dia. Caranya begini Pak. Saya lihat di tempat lain. Caranya begini. Tapi di SWE saya. Di SWE bisa muncul. Di yang saya apakan jalan. Oh, gitu. Muncul kalau di SWE muncul. Tapi kalau orang lain bacanya IP Guru Inovatif not found katanya. Oh, Bapak udah share ini belum? Share anyone with the link? Udah. Jadi udah di-share. Jadi mungkin begini juga Pak, itu tadi saya bilang akun Guru Inovatif ini kan lagi bermasalah sekarang. Mungkin salah satunya itu. Tapi kalau seandainya PowerPoint-nya tetap tidak muncul juga, ada juga bisa PowerPoint-nya Bapak upload ke OneDrive dan link di OneDrive-nya itu Bapak sisipkan ke SWE kayak gitu untuk mengatasinya. Udah Bu, yang sekarang masalahnya saya nggak bisa masuk ke OneDrive-nya yang Guru Inovatif. Kok nggak bisa Pak? Oh, mungkin iya, itu yang lagi bermasalah yang... Coba Pak, mungkin, Bapak share screen Pak. Mungkin di OneDrive-nya. OneDrive ya. Apa Bu? Yang tadi yang Bapak bilang tadi. Pokoknya semuanya, biar teman-teman bisa lihat juga. Saya pakai laptop ini Bu. Iya. Halo Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Mana dia nih? Biar teman-teman bisa lihat semua. Kelihatan Bu? Belum. Sorry, Bu. Belum. Mana dia? Google nggak ada. Udah Google Microsoft Edge aja kalau nggak ada. Tombol share nggak bisa Bu? Ini udah saya share nggak ini muncul. loh. Sudah saya share semua. Nih. Oke. Ini kan jendela saya. Nggak muncul. Oke, mana nih? Ini sudah saya share semua orang loh, Pak. Simpan, ya kan? Udah, coba Pak. Oh, taruh dan ini. Muncul, Bu? Muncul. Ya, silakan, Pak. Ini udah saya muncul, Bu. Muncul. Nah, ini kan saya buat PowerPoint di sini kan. Ya, betul. Ini kan muncul kan? Di sini muncul ya. Cuman masalahnya begitu dibagi ke orang, dia tidak muncul. Padahal di pengaturnya sudah. Itu ada tulisan error. Ya itu Pak mungkin tadi karena coba Bapak share ke grup chat. Share maksudnya Pak? Bu? Yang itu tadi. Yang mananya Bu? SWE-nya kan yang error kan? Ya, SWE-nya. Coba Bapak kirim ke grup chat. Biar teman-teman bisa. Saya screenshot aja ya. Gak usah Pak, maksudnya biar teman-teman juga bisa lihat SWE Bapak gitu. Salahnya di apa? Saya juga bisa lihat. Oh. Share. Iya. Cuman itu aja Bu yang masalah. Ya itu tadi Pak, kemungkinan ada kaitannya dengan errornya akun Microsoft, akun Guru Inovatif. Karena saya tadi nggak sempat baca semua di grup chat, cuma permasalahannya seperti itu. Gitu. Coba okay. Ini dia Bu. Bentar ya Bu. Iya, silakan. Ini kalau Pak. yang di tempat lain. Ini kalau yang di tempat lain.
Ini dia keluarannya, Bu. Call not phone. Coba kirim ke saya, Pak. Ininya, Pak. Suwe Bapak kirim ke saya, Pak. Kirim ke grup chat aja, Pak. Biar Suwe saya. Suwe Bapak kirim ke grup chat biar teman-teman bisa lihat apa masalahnya. Apakah sama atau tidak. Oke. Saya bagikan ya. Ya Bapak Ibu, kita lihat sama-sama apa masalahnya kan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Karena saya sendiri juga ini merupakan kasus pertama saya yang kayak gini. Biasanya saya bisa. Ya, Bu. Oke. Saya share screen ya Bisa hasil. buka, Bu. Ya, saya share screen hasil yang nampak di saya ya. Sebentar Pak ya. Ini kan Pak, yang mana yang error Pak? Iya. Yang PowerPoint. Coba lihat, Bu, PowerPoint. Ini ya, Itu dia. Nah, mungkin ini untuk kendalanya, Bapak PowerPoint-nya Bapak upload ke OneDrive, kemudian link OneDrive-nya Bapak masukkan ke Sway. Gitu. Cuman masalahnya OneDrive-nya nggak bisa kebuka, Bu. Nah, itu dia. Mungkin itu masalahnya. OneDrive-nya tidak bisa. Mudah-mudahan ke depannya ada solusinya gitu. Kalau semalam dia OneDrive-nya, bisa. Semalam kan saya upload-nya kan dari OneDrive. Masih bisa terbuka. Ini sekarang nggak bisa terbuka di OneDrive-nya. Betul. Itu bisa jadi masalahnya yang banyak teman trainer juga keluhkan. Mudah-mudahan selesai. Jadi kan nggak muncul dia di layar orang lain. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau itu saya tanyakan juga di grup trainer, permasalahannya seperti ini. Itu. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke lah, kalau begitu saya akhiri saja sesi pelatihan kita hari ini. Alhamdulillah 3 hari pelatihan dan 1 hari pra-pelatihan, berarti 4 hari. Ibu Meti mau bertanya, Bu? Iya, Bu Dewi. Oh iya, Bu, silakan. Maaf, tanya lagi. Sway-nya itu memang harus kegiatan kita ya kalau pelajaran kita tugasnya. Iya, itu tadi maksud saya tadi sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang sulit, ya sebenarnya sulit itu merupakan suatu tantangan ya. Kalau saya sih kemarin pelatihan saya ini seperti yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu semua. Sebentar. Suwe saya ini merupakan hasil pelatihan saya sendiri karena memang kemarin berat banget ya ininya tuntutan untuk mengikuti dia. Nah, ini merupakan tugas W saya. Saya harus memasukkan semua apa ya yang saya bisa di sini. Jadi saya menggunakan semua detail icon, maksudnya di sini aplikasi atau yang bisa dipakai, mulai dari memasukkan sound, mulai dari video, mulai dari linknya, ini linknya, kemudian dengan membuat video sendiri saya upload sampai sebegitunya. Jadi dengan adanya tantangan sulit seperti itu, kita bisa tahu seperti Pak Pandi tadi, dia bisa tahu oh ternyata kalau kayak gini error apakah ini. Nah, itu dari situ juga kita tahu gitu loh. Semakin sulit yang kita kerjakan, berarti semakin besar tantangannya. Tentu ilmu yang kita dapatkan juga semakin banyak. Ya itu ya Bu Meti. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Ibu Marza Linda. Iya Bu Dewi, mohon maaf saya mau bertanya. Ini mohon maaf saya tuh tadi tidak mendengarkan, tertinggal gitu Bu ya.
Jadi saya mau nanya mengenai isi SWE itu materinya yang kita tampilkan tentang Microsoft 365 atau materi tentang pembelajaran di sekolah, Bu? Nah, terserah Bu. Itu tadi yang saya bilang sama Ibu Betty, terserah saja. Heeh. Kalau ini Oh, tadi begitu. saran saya Iya. mengenai Microsoft, tetapi kalau Ibu pengen mengenai pembelajaran silahkan. Saya tidak menentukan harus Microsoft atau pembelajaran, tidak. Jadi bebas. Yang penting di situ lengkap semua apa yang maksudnya fitur-fitur yang dipakai itu lengkap seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Dewi Ya, oke, sama-sama. atas jawabannya. Assalamualaikum. Satu lagi Bu Dewi, Ya, iya Pak. tanya lagi Bu Dewi. Ya Pak Pandi. Yang dikumpulkan itu yang link yang bisa edit apakah yang tidak bisa edit? Yang tidak bisa edit nggak apa-apa. Biasanya sih yang nggak bisa edit. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Ya, hanya view. Yang biasa aja ya? Ya, yang biasa aja. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, itu aja ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ini hari terakhir, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan kemarin bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih untuk semangatnya. Bapak Ibu semangat, saya harus lebih bersemangat lagi seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya PGRI tidak hanya melaksanakan pelatihan ini saja, tetapi berkesinambungan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang lain. Karena guru di Batam ini belum terkoordinir dengan baik, berbeda dengan guru-guru di Jawa. Mereka banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan dari organisasi-organisasi guru yang lain dan organisasi sosial. Seperti kalau Bapak Ibu tahu itu ada Maluku Belajar, ada Ikatan Guru Indonesia dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ikut online sama mereka itu malu. Kalau saya malu banget karena kayaknya ilmunya jauh kali kurang. Padahal kalau mau dipikir orang bilang ibu di Batam loh, dekat sama Singapura loh, kayaknya bukan di tengah-tengah hutan kayak gitu. Kadang-kadang malu sendiri kita mau ngomongnya karena dipikir mereka yang namanya dekat Singapura ya pasti kita IT-nya lebih jago begitu kata mereka. Jadi mari sama-sama kita majukan dunia pendidikan terutama di Kota Batam biar anak didik kita bisa bersaing di luar sana dan kita juga bisa menjadi pendidik yang bermutu seperti itu. Itu saja, salam guru hebat, selamat sore, sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi.